Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya? Sehat semua? Amin. Semoga semuanya diberikan Allah kesehatan, dilindungi oleh Allah dan diberikan segala kebaikan. Nah, anak-anak untuk kelas 4 ya, untuk kelas 4 kali ini kita akan belajar mengenai keutamaan sholat. Ya, kalau adik-adik kalian kemarin kelas 1 itu mereka baru mengenal sholat. Nah, kalau kalian karena sudah di kelas 4, maka yang akan kita pelajari adalah keutamaan sholat. Sholat itu adalah rukun Islam yang kedua. Rukun Islam yang kedua. Rukun Islam ada berapa? Masa kelas 4 nggak tahu? Rukun Islam ada 5, ya kan? Nah, sholat merupakan rukun Islam yang kedua. Nah, sholat ini adalah ibadah yang paling utama. Kedudukannya ibadah yang paling utama. Kenapa? Karena sholat merupakan ibadah yang diperintahkan langsung oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Berbeda dengan ibadah yang lain. Kalau ibadah yang lain itu disampaikan oleh malaikat Jibril, melalui malaikat Jibril. Tapi kalau sholat itu dari Allah langsung kepada Nabi Muhammad. Oleh karena itu sholat merupakan ibadah yang paling utama. Sholat merupakan ibadah yang kedudukannya itu tertinggi, dan kita wajib melaksanakan sholat. Apapun keadaannya, nggak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Nah, bisa kalian lihat di halaman 38 ya, dibuka halaman 38 buku kalian LKS. Di situ ada keutamaan sholat. Apa saja keutamaan sholat? Yang pertama adalah sholat sebagai tiang agama. Siapa yang mendirikan sholat, maka dia mendirikan tiang agama. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia merobohkan tiang agama. Yang kedua, sholat sebagai pembeda antara orang Islam sama orang kafir. Nah, bedanya antara orang Islam sama orang kafir itu sholat. Lah kalau orang Islam nggak sholat, apa bedanya antara orang Islam sama orang kafir? Nah, jadi sholat itu merupakan pembeda antara kita sebagai orang Islam, kita sebagai orang Muslim, sebagai orang kafir. Yang ketiga, sholat sebagai amalan pertama yang akan dihisab di akhirat ya. Nanti ketika kita di akhirat, amalan yang akan ditanyakan oleh Allah yang pertama kali adalah sholat. Kalau sholatnya bagus, maka amalan yang lain akan dianggap bagus. Tapi kalau sholatnya buruk, maka amalan yang lain juga akan dianggap buruk. Oleh karena itu sholat itu hal yang penting ya, nggak bisa ditinggalkan. Perbaiki sholat mulai hari ini, mulai sekarang ya. Yang keempat, sholat sebagai alat penangkal yang dapat mencegah seseorang berbuat keji dan mungkar atau maksiat. Nah, mungkin kita pernah mendengar atau sering mendengar kayak santet atau apa. Nah, sholat itu merupakan penangkal. Jadi siapa yang melakukan sholat dengan baik, sholat dengan benar, insya Allah dijaga oleh Allah. Itu Allah sendiri yang janji ya. Itu wa aqimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Barang siapa yang melaksanakan sholat, maka Allah sendiri yang akan menjaga orang tersebut. Kemudian yang kelima, sholat adalah sarana pertolongan Allah. Kalau kita ingin doa kita didengar oleh Allah, kita ingin ditolong oleh Allah, maka kita harus menjaga sholat kita, kita harus melaksanakan sholat kita dengan baik. Yang kelima, yang keenam, sholat dapat menghapus kesalahan dan menghilangkan keburukan. Nah, seperti yang Pak katakan tadi, sholat adalah amalan yang pertama kali dihisab. Kalau sholatnya baik, maka amalan yang lain juga dianggap baik. Nah, orang yang sholatnya bagus, insya Allah akan ditolong oleh Allah. Dia akan senantiasa berbuat kebaikan. Nah, itulah keutamaan sholat. Nanti kalau kita sudah masuk, ya kita bisa, kalau kita bertemu di sekolah, nanti anak-anak bisa bertanya kepada Pak Rizal lebih jauh lagi. Nah, yang B, di situ juga ada ketentuan-ketentuan sholat, ya. Ketentuan-ketentuan sholat yang pertama ada syarat-syarat sholat. Syarat sholat ya. Jadi ketentuan yang B, ketentuan dalam sholat ya. Di dalam 38 bisa anak-anak lihat situ. Yang nomor 1, syarat-syarat sholat ya. Di situ ada syarat wajib, ada syarat syah. Syarat wajib itu syarat yang tidak bisa ditinggalkan. Maksudnya gini, yang pertama itu beragama Islam kan, beragama Islam itu wajib. Jadi orang yang diwajibkan sholat itu namanya syarat wajib. Kemudian baligh. Nah, baligh itu
seperti apa, untuk sementara bisa kalian tanyakan sama orang tua, sama ayah, sama ibu ya. Kalian tanyakan balik itu yang seperti apa. Nanti kalau di sekolah bisa tanya sama Pak Rizal. Kemudian yang ketiga, berakal sehat. Orang yang berakal sehat, orang yang waras, wajib sholat ya. Oke, kemudian ada syarat sah. Syarat sah ini apabila ada salah satu yang ditinggalkan maka sholatnya tidak sah. Apa saja itu? Yang pertama, suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Yang kedua, suci badan, pakaian dan juga tempat dari najis. Kemudian yang ketiga, menutup aurat. Semua aurat ditutup ya. Nanti kita bahas itu aurat itu apa saja, karena laki-laki sama perempuan auratnya beda. Kemudian yang keempat, sudah tiba waktunya sholat. Kemudian yang kelima, menghadap ke arah kiblat ya. Itu syarat wajib dan syarat sah. Kemudian ada rukun sholat, ada sunnah sholat. Itu di halaman 39 sama halaman 39 sama halaman 40. Itu kalian pelajari, kalian fahami ya, kalian baca lagi. Nanti akan Pak Rizal kasih tugas ya. Nanti Pak Rizal kasih tugas, entah itu merangkum atau Pak Rizal kasih pertanyaan, nanti akan Pak Rizal kirim ke paguyuban ya. Oke anak-anak, mungkin hari ini cukup sekian. Insya Allah nanti Pak Rizal akan membuat video ya. Insya Allah nanti Pak Rizal akan membuat video. Oke anak-anak, mungkin itu dari Pak Rizal untuk hari ini. Semoga kalian semuanya diberikan kesehatan dan tetap semangat dalam belajar. Sekian dari Pak Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.